Baik, ini saya gambarkan tentang standar dikti, bahwa di Indonesia kita ketahui standar dikti itu ada dua. Yang pertama berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar dikti yang didasarkan pada Permendikbud ini biasa kita sebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang di dalamnya ada Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, ini perguruan tinggi mendapatkan otonomi dari pusat, jadi perguruan tinggi berhak mengatur standar bidang akademik maupun non-akademiknya yang disesuaikan dengan ciri khas dan kekhususan pada perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi atau SPM Dikti, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari dua, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. SPM atau sistem penjaminan mutu dikti ini adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mekanisme dari SPM Dikti ini diawali oleh perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPMI dengan melalui siklus kegiatan yang disingkat dengan PPEP. Jadi melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kalau kita lihat dari gambar yang kami sajikan ini, untuk membentuk budaya mutu pada suatu perguruan tinggi, di SPM Dikti ini sudah ada standar pendidikan tinggi, yang kemudian di dalamnya itu ada SPMI dan SPME. Untuk SPMI sendiri, itu implementasinya tadi sesuai sistemnya, sesuai siklusnya itu dengan PPEP, sedangkan SPME ini ada PEP. Nah, jika perguruan tinggi tersebut sudah siap dengan SPMI-nya, maka perguruan tinggi tersebut juga sudah siap untuk SPME atau akreditasi. Dan semua data ini bisa kita ambil dari pangkalan data Dikti. Struktur dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini terdiri dari tiga berdasarkan gambar yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu ada SPMI, SPME, dan PD Dikti. Apa itu SPMI? SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dan PD Dikti yaitu merupakan kumpulan data atau informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Tujuan dari SPMI ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi. Biasa secara bertahap itu 5 tahun, bahkan kurang sesuai dengan permintaan dari perguruan tinggi tersebut. Fungsi dari SPMI yang pertama, bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Yang kedua, sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. Yang ketiga, sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi. Dan yang keempat, sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Dokumen SPMI itu sendiri terdiri dari 4 buku. Yang pertama itu buku kebijakan, yang kedua buku manual, yang ketiga buku standar mutu biasanya disebut. Kemudian yang keempat itu buku formulir. Apa itu buku kebijakan SPMI? Itu buku yang berisikan dokumen ya tentang garis besar bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan
mengimplementasikan SPMI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Buku ini, buku kebijakan mutu ini disusun dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk perguruan tinggi swasta, buku dokumen kebijakan mutu ini harus disetujui oleh Badan Hukum Penyelenggara setelah memperoleh persetujuan Senat Perguruan Tinggi. Yang kedua, buku manual SPMI atau manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada unit pengelola program studi maupun pada perguruan tinggi. Buku manual mutu ini bermanfaat untuk memandu para pejabat secara struktural atau unit SPMI maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam standar dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Lalu membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dan telah siap dilaksanakan. Buku yang ketiga adalah buku standar SPMI atau standar mutu. Ini berisi tentang kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal pada perguruan tinggi. Buku standar mutu ini berfungsi untuk alat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kemudian sebagai indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi, sebagai tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi, dan sebagai bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar. Buku yang keempat yaitu formulir mutu atau dokumen formulir. Ini adalah dokumen yang tertulis berisikan kumpulan formulir atau proforma yang digunakan dengan mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti ini diimplementasikan. Nah, buku ini berfungsi untuk mencapai atau memenuhi atau mewujudkan isi dari standar dikti, kemudian sebagai alat untuk memantau, mengontrol, dan mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi standar dikti, juga sebagai bukti autentik untuk mencatat dan merekam implementasi standar dikti secara periodik. Selanjutnya tentang proses penjaminan mutu di perguruan tinggi akan disampaikan oleh Ibu Siti Katijah, saya persilahkan. Terima kasih Bu Wina. Suara saya apa bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas Bu. Jelas ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya melanjutkan dari yang sudah disampaikan Bu Wina tadi, bahwa kembali kita diingatkan proses penjaminan mutu di perguruan tinggi itu dilakukan secara otonom atau mandiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengendalikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menjamin mutu perguruan tinggi tersebut. Tadi juga kita sudah diingatkan bahwa proses penjaminan mutu perguruan tinggi melalui SPMI itu dilakukan melalui kegiatan PPEPP dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, pengendalian, dan juga peningkatan standar. Nah, untuk model sistem penjaminan mutu di perguruan internal di perguruan tinggi, itu perguruan tinggi bisa pertama membentuk unit penjaminan mutu untuk mengimplementasikan SPMI. Yang kedua, bisa juga dengan mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi. Yang ketiga, itu bisa juga membuat kombinasi antara memiliki unit penjaminan mutu dan juga mengintegrasikan atau mengimplementasikan SPMI pada
manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, selain itu, perguruan tinggi juga membentuk dan mengelola pangkalan data perguruan tinggi atau disebut sebagai PD-Dikti, dan perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI itu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di perguruan tinggi. Ibu. Untuk pengimplementasiannya, SPMI ini diimplementasikan ke semua bidang di dalam perguruan tinggi, mulai dari bidang akademik, tadi kita tahu tentang Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga bidang non-akademik seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang lebih sering atau dikenal sebagai MONEP, Monitoring and Evaluation, itu adalah bentuk kegiatan evaluasi yang dilakukan di perguruan tinggi untuk mengevaluasi mutu. Nah, tetapi ada juga evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan melakukan namanya AMI, Audit Mutu Internal. AMI ini dilakukan oleh perguruan tinggi itu berdasarkan kesadaran dan kemauan dari institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Manfaat dari audit mutu internal itu akan didapatkan materi nyata tentang bahan-bahan tinjauan manajemen untuk kemudian bisa membuat keputusan mutu di perguruan tinggi tersebut. Seperti yang juga digambarkan oleh gambar di sebelahnya itu. Nah, khusus untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan standar dikti itu dilakukan oleh pejabat struktural di perguruan tinggi maupun oleh lembaga atau unit penjaminan mutu jika ada di dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, tindakan mengevaluasi ini lebih sering disebut sebagai kegiatan memantau atau monitoring, dan lebih sering mungkin kita mendengar MONEP, Monitoring and Evaluation. Nah, monitoring itu adalah kegiatan yang dilakukan ketika kegiatan itu masih sedang berjalan. Nah, atau disebut sebagai formative evaluation. Jadi, itu yang kita kenal sebagai kegiatan monitoring. Sedangkan evaluasi itu adalah kegiatan atau penilaian terhadap proses kegiatan yang telah selesai dilakukan. Atau kita kenal juga sebagai summative evaluation. Nah, kegiatan summative evaluation ini bersifat komprehensif dan utuh, yang dinilai bukan hanya hasil atau output, tetapi juga dampak atau outcome dari proses atau kegiatan tersebut. Berikutnya, SPMI di perguruan tinggi melalui audit mutu internal itu harus memastikan bahwa perguruan tinggi dan program studinya itu memiliki standar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, serta mekanisme dan prosedur penilaian dan pelaporannya. Objek yang dievaluasi itu dapat berupa proses atau kegiatan pelaksanaan isi dari suatu standar perguruan tinggi, kemudian prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi dari standar tersebut, yang ketiga itu hasil atau output dari pelaksanaan isi standar, dan yang terakhir itu dampak atau outcome dari pelaksanaan isi standar perguruan tinggi. Nah, keempat aspek ini dinilai dan dengan tolak ukur isi dari masing-masing standar dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Berikutnya, Bu Wina. Untuk dapat mengevaluasi, itu diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wina sebelumnya, yang menjadi perekam dari mutu pelaksanaan standar dikti, dari formulir pemantauan, dan juga penjelasan dari subjek yang melaksanakan standar dikti tersebut. Nah, pedoman rinci tentang siapa, kapan, bila mana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar ini sebaiknya sudah dirumuskan dalam buku manual evaluasi atau buku manual SPMI perguruan tinggi. Next, Bu Wina. Oke. Berikutnya adalah kegiatan pengendalian. Nah, dalam kegiatan pengendalian ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi tadi.
Jika hasil dari kegiatan evaluasi itu menunjukkan pelaksanaan isi standar telah sesuai atau telah mencapai standar yang telah ditetapkan, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal-hal positif atau yang telah dicapai tadi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika yang terjadi adalah belum tercapainya standar yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan tindakan korektif atau perbaikan. Nah, tindakan korektif atau perbaikan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi itu dapat dilakukan misalnya melalui rapat pimpinan tentang hasil evaluasi dari pelaksanaan standar tadi, bisa juga tentang penjatuhan tindakan korektif. Ini bentuknya bisa misalnya instruksi dari pimpinan, teguran, peringatan, atau bahkan bisa jadi kalau memang kegiatan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bisa dihentikan. Kemudian bisa dilakukan investigasi atau pemeriksaan, bisa juga dilakukan penjatuhan sanksi, baik ringan, sedang, maupun berat. Berikutnya, setiap bentuk kegiatan korektif yang diambil itu perlu dicatat dalam formulir tersendiri yang harus lengkap, jadi dilengkapi dengan informasi seperti tanggal kegiatan itu dilakukan, pihak yang dijatuhi tindakan korektif, alasan penjatuhan tindakan tersebut, kemudian siapa yang menjatuhi tindakan, siapa yang dijatuhi tindakan, dan waktu yang ditetapkan, apakah tindakan korektif tersebut dilaksanakan, sehingga kemudian ketika dievaluasi bisa diketahui telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan salah satu bukti bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian petunjuk mengenai siapa, kapan, bagaimana pengendalian pelaksanaan standar dikti harus dilakukan, itu juga harus dirumuskan dalam manual pengendalian pelaksanaan standar dikti. Berikutnya, nah manual ini, manual pengendalian standar ini, sama juga seperti manual lainnya, itu semestinya dihimpun dalam buku manual SPMI perguruan tinggi. Kemudian pengendalian pelaksanaan standar dikti tidak tepat jika dilakukan oleh lembaga atau unit penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi, tetapi lebih kepada pimpinan. Kenapa? Karena unit ini tidak memiliki kewenangan secara eksekutorial. Nah, jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukan oleh unit ini menunjukkan perlu tindakan pengendalian, maka informasi tersebut itu harus disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit, serta kemudian pimpinan dari perguruan tinggi dapat menindaklanjuti temuan ini. Berikutnya. Nah, ini mungkin rangkuman sekilas sebelum nanti akan disampaikan Pak Dino tentang implementasi realnya di perguruan tinggi. Ini gambaran bahwa bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu dilakukan atas koordinasi beberapa pihak, dari mulai Menristek Dikti, kemudian Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, itu disingkatnya BELMAWA. Nah, di sini di dalamnya ada Badan Standar Nasional Pendidikan, kemudian ada Direktorat Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian perguruan tinggi yang bersangkutan, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan atau LAM. LAM itu adalah Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah, masing-masing pihak ini memiliki tugas. Misalnya untuk Badan Standar Nasional Pendidikan, itu tugasnya merancang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, atau dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT. Kemudian Direktorat Penjaminan Mutu, itu memberikan inspirasi dan fasilitasi satuan sistem penjaminan mutu internal, sesuai tugas dan fungsi Direktorat Penjaminan Mutu. Nah, perguruan tinggi sendiri itu adalah pihak yang melaksanakan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Yang kemudian hasilnya, jika tadi sudah disampaikan Bu Wina, jika perguruan tinggi tersebut itu sudah siap untuk dinilai secara eksternal setelah dia melakukan SPMI, maka hal ini akan dilakukan oleh BAN PT atau LAM PT.
yang akan melakukan sistem penjaminan mutu secara eksternal atau melakukan akreditasi. Dan semua kegiatan ini itu terdata di dalam pangkalan data pendidikan tinggi yang bisa diakses oleh keempat pihak ini. Nah, inilah koordinasi implementasi mutu atau sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Mungkin berikutnya bisa dijelaskan oleh Pak Dino untuk implementasi di perguruan tinggi. Terima kasih, Bu Wina. Baik, terima kasih Bu Siti atas paparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Dino untuk melanjutkan paparan materi. Pak, silakan. Terima kasih, selamat siang. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Wina dan Bu Siti Khadijah. Sebelumnya saya beri pengantar. Implementasi SPMI ini, saya berpikir apakah implementasi mulai pertama kali ini dijalankan SPMI ini, atau memang SPMI ini semua dokumen yang sudah dijelaskan tadi kemudian ditunaikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan ya terkait dengan badan-badan yang berkepentingan. Namun saya pilih implementasi saat mulai menerapkan SPMI pada sebuah perguruan tinggi. Jadi mohon nanti kalau memang apa yang kami sajikan itu ternyata kurang pas, atau yang tadi sebenarnya yang dimaksud adalah pada yang kedua, artinya kalau yang kedua itu kan implementasi hasil kerja bareng antara pihak perguruan tinggi dengan pihak eksternal dalam rangka melaksanakan SPME itu. Atau yang dikenal sekarang asesmen langsung melalui daring sekarang. Kalau dulu itu kan visitasi langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini yang saya perlu arahan dari Bapak Ibu pembina. Namun yang saya sajikan adalah bagaimana pertama kali SPM itu diantarkan di sebuah perguruan tinggi. SPMI merupakan salah satu unit pelaksana yang harus ada di perguruan tinggi. Keberadaan SPMI akan nampak berfungsi efektif manakala parti itu telah menetapkan rumusan SOP yang gamblang yang menjadi bidang tugas masing-masing. Karena karakteristik perguruan tinggi berbeda, maka lihat bagaimana sebenarnya penerapan SOP itu di perguruan tinggi. Dalam menerapkan SOP tidak lepas dari proses implementasi SPMI secara kelembagaan. Tahapannya melalui proses penerapan tujuan, diterapkan sistem SPMI secara kelembagaan, karena penerapan SOP di unit kerja di perguruan tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan implementasi kebijakan SPMI. Penetapan SPMI dilakukan dengan mengacu pada tujuan dasar organisasi melalui visi, misi, tujuan perguruan tinggi yang sudah dirumuskan. Bagaimana sekarang strateginya? Monggo, Bu Wina. Loading, Pak. Oh. Nah, strateginya demi menjamin SPMI terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, institusi melakukan rumusan kebijakan serta strategi kelembagaan untuk mengimplementasi SPMI sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang ditetapkan. Adapun tahap-tahapannya sebagai berikut. Ini ada forum perumusan visi, misi, dan tujuan sebelum SPM itu dirumuskan, kemudian penetapan kebijakan mutu, sasaran mutu, standar mutu, penetapan rencana strategis lembaga, penetapan rencana operasional dan anggaran, penetapan peraturan
akademik dan akademik, penetapan SOP dan instruksi kerja, bagaimana buat pelaporannya, pelaksanaan audit, dan rumusan koreksinya. Nah, tahap-tahapan implementasi SPMI, tahap pertama mendasarkan pada visi, misi, dan tujuan. Ini tidak boleh lepas dari ini. Karena itu juga rumusan visi, misi, dan tujuan itu tidak dibuat secara internal oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, tetapi harus melibatkan stakeholder, pihak pemerintah daerah, pihak pada umumnya tentang keberadaan perguruan tinggi ini. Jadi dalam perubahan ini harus ada berita acara yang ini sebagai bukti ketika mungkin suatu saat ada proses namanya visitasi atau asesmen langsung itu. Kemudian tahap kedua mendasarkan pada kebijakan mutu, sasaran mutu, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Pimpinan perguruan tinggi menyusun renstra kegiatan akademik dan akademik untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan perguruan tinggi dengan prodi-prodi serta unit lainnya, kemudian melakukan pengesahan atas renstra tersebut melalui bersama Senat. Yang ketiga, setelah penetapan renstra, pimpinan perguruan tinggi bersama prodi dan kaprodi, kebetulan ini ini kan pola di politeknik begitu. Pola di politeknik seperti ini. Kemudian menyusun rencana operasional dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun dan selanjutnya. Kemudian disahkan oleh Senat, ini sebagai dokumen. Tahap keempat, berdasarkan renov itu kemudian disahkan oleh Senat, prodi dan unit lainnya melakukan penyusunan SOP, kegiatan akademik dan akademik. Pengesahan SOP dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Tahapan berikutnya, yang kelima, berdasarkan renov rencana operasional dan SOP akademik dan akademik yang telah disahkan, kemudian menyusun kegiatan akademik dan non-akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi, selanjutnya disahkan pula oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang keenam, secara periodik minimal dalam setiap semester prodi, kaprodi, kepala unit membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik dan akademik beserta realisasi anggarannya. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan kaprodi, kepala unit lainnya melakukan evaluasi dengan meminta SPMI untuk melakukan audit. Laporan hasil audit oleh SPMI diserahkan kepada pimpinan Perti dan selanjutnya laporan hasil audit direkomendasikan dan rekomendasi SPMI dijadikan dasar oleh pimpinan unit pengelola program studi, kaprodi, kepala unit lainnya melakukan tindakan penyelesaian masalah jika terdapat temuan masalah atau menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, sasaran, dan standar yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk ke depan. Nah, semua itu kemudian harus ada keputusan-keputusan yang konkret dari pimpinan perguruan tinggi. Tahapan keputusan dalam implementasi SPMI yaitu visi, misi, tujuan perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh lembaga menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu, dan antar mutu. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu, dasar mutu lembaga, kebijakan mutu perguruan tinggi dapat dimisalkan menghasilkan lulusan terbaik dan terpercaya pada tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui
pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu internal serta perbaikan sistem yang berkelanjutan, peningkatan kinerja melalui sasaran mutu yang diterapkan, penyelenggaraan pendidikan profesional dan penelitian terapan. Ini banyak terapan karena pola-pola politeknik dengan mengutamakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian pembinaan dan pengembangan profesionalisme yang sehat dan dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan dan pendaya gunaan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan pemberdayaan sumber daya perguruan tinggi secara maksimum. Pimpinan perguruan tinggi membuat SK dengan sasaran mutu perguruan tinggi, misalnya nilai rata seleksi mahasiswa minimal sekian, nilai indeks prestasi semester mahasiswa minimal sekian, prestasi dosen yang berkualifikasi S2 minimal 100% namanya gitu. Kemudian nilai indeks kinerja administrasi dosen minimal berapa, mau 3, mau berapa gitu. Dalam penerapan sasaran mutu, setiap satuan kerja harus memiliki rencana operasional tahunan yang diturunkan dari rencana strategis perguruan tinggi. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kebijakan SPMI. Sosialisasi SPMI di perguruan tinggi atau dalam hal ini unit pengelola program studi bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan bentuk workshop, penerapan sistem penjaminan mutu, penyusunan SOP, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penerapan SOP di setiap unit kerja disediakan dan dijadikan dokumen rekaman pada setiap unit kerja yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan, memelihara dan mengevaluasi kebijakan SPMI untuk dapat dalam penerapan SOP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses implementasi SPMI. Penjelasan tentang implementasi SPMI termasuk tata cara penerapan SOP dia di setiap unit kerja seharusnya memang sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan workshop tersebut dalam rangka meningkatkan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan SPMI, artinya sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada setiap unit kerja maupun kepada setiap orang yang menjadi bagian dari perguruan tinggi, tidak terkecuali mahasiswa, termasuk anggaran yang berkaitan dengan proses penerapan SOP. Saya kira demikian. Mudah-mudahan penafsiran tentang implementasi ini tidak salah, karena dengan begitu juga saya membayangkan kita semua tidak atau apa ya, belum mendapat pemahaman tentang bagaimana proses AL atau asesmen lapangan, baik dalam bentuk visitasi langsung on the spot maupun yang sekarang berlangsung adalah melalui daring. Biasanya dilakukan selama 2 hari dan itu bergantung kepada besar kecilnya sebuah prodi, di situ terlibat penuh baik dari pihak terutama UPPS, unit pengelola perguruan tinggi, didampingi dengan Kaprodi dan aparat yang lainnya. Ini sebuah proyek tersendiri, karena ketika harus ada AL, asesmen lapangan, kita harus melibatkan stakeholder yang lain, mitra kita, alumni kita, bahkan orang tua, dan sebagainya. Ini tidak tergambarkan dalam makalah kami ini. Mudah-mudahan di lain waktu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Dino yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sharing pengetahuan ya, bisa menambahkan apa yang sudah kita paparkan hari ini. Bukan bertanya ya, tapi sharing pengetahuan supaya kita bertambah pengetahuannya begitu. Monggo silahkan. Halo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pak Eko, Pak Eko. Oh, monggo Pak Eko. Belum, Mbak, belum. Bu Legia nih orang perguruan tinggi juga. Masih menghayati. Menghayati. Bu Legia, mungkin dari perguruan tinggi Bu Legia ada yang sedikit berbeda dengan apa yang kami paparkan. Bisa sharing Ibu? Sama saja Bu, sudah dijelaskan sangat rinci oleh kelompok Bu. Oke, baik. Bagaimana Ibu Siti? Atau mungkin langsung kepada Ibu Rara ya? Ya, mungkin karena waktu juga, kalau memang tidak ada, kami kembalikan ke Bu Rara. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf mendengar suara saya di rumah angin dari pagi soalnya. Jelas Bu. Ya, Ibu. Oh, syukurlah. Sebelum saya memberikan sedikit sharing terkait dengan topik materi hari ini, sebelumnya saya persilakan kepada Bunda Prof. Nurul untuk memberi tambahan ataupun mungkin hal-hal yang sekiranya dapat menambah pengetahuan kita semua sesuai dengan topik pertemuan kita hari ini. Kepada Bunda Prof. Nurul, saya persilakan. Tidak ada jawaban ya. Oke, belum mungkin. Oke, Bapak Ibu. Anginnya keras. Iya, anginnya kencang. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait Iya, dengan... silakan Bu Rara dulu. Oh iya Bunda. Ya, silakan Bu Rara dulu. Iya, matur nuwun. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi. Ini kelompok hari ini sudah begitu detail menjelaskan bagaimana itu dalam implementasinya menggunakan PEPP, terus kemudian standar-standar apa yang ditekankan atau digunakan dalam konteks perguruan tinggi. Nah, sekedar menambahkan ketika berbicara penjaminan mutu. Nah, dalam suatu sistem manajemen, penjaminan mutu itu kan hanya salah satu bagian dari quality control itu sendiri. Ketika berbicara mutu, ada standar mutunya, kemudian ada quality controlnya. Nah, bagaimana pengendalian mutu dalam suatu perguruan tinggi ini untuk mampu mencapai customer satisfying, tentunya harus ada yang namanya quality assurance. Tujuannya apa? Agar dalam penjaminan mutu itu bukan sekedar memenuhi apa yang memang sudah direncanakan, tetapi juga untuk mengukur dan mengetahui hal-hal apa sih yang sekiranya kurang, hal apa yang sekiranya sudah terpenuhi, dan hal apa yang nantinya akan ditingkatkan. Karena kembali lagi ke filosofi terkait dengan mutu itu adalah atribut yang memiliki jangka waktu. Artinya suatu perguruan tinggi saat ini dikatakan bermutu, tidak ada jaminan 10 tahun atau 20 tahun selanjutnya tetap dikatakan bermutu ketika proses penjaminan mutunya ini tidak didasarkan pada zero defect atau meminimalisasi kesalahan nol sejak awal. Nah, dalam proses mutunya tentunya plan do cekek itu menjadi salah satu bagian dalam sistem manajemennya, di mana ketika kita kaitkan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 ya tentang penjaminan mutu di perguruan tinggi. Nah, tentunya ada berbagai aspek-aspek baik dalam SPMI maupun SPME-nya. Karena apa? Ada standar dikti yang harus dipenuhi, dan di mana ketika kita berbicara
SPMI, nah ini setiap perguruan tinggi secara concern, secara komponen ini sama esensinya. Hal-hal apa saja atau komponen apa atau indikator apa yang dipenuhi. Namun tentunya memiliki perbedaan rata. Karena apa? Ketika kita berbicara AMI, audit mutu internal, antara Universitas Negeri Malang dengan Universitas Airlangga, meskipun komponen utamanya sama, tetapi ada kiat-kiat yang berbeda. Dan mutu di perguruan tinggi ya, ininya Masya Allah. Suaranya harus ada. Putus, Bu. Suaranya putus-putus. Angin. Saya tutup pintu. Halo Bapak, bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, Bu. Bisa, Bu, bisa. Mas. Ya, terima kasih. Nah, ketika kita berbicara implementasi penjaminan mutu, terutama SPMI ya, tentunya PPEPP. Apa itu PPEPP? Mulai penetapan, benar yang disampaikan oleh kelompok tadi. Visi, misi merupakan prasyarat utamanya. Kemudian sasaran mutunya apa, tujuannya apa? Karena setiap perguruan tinggi tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Tujuannya apakah hanya sekedar memenuhi standar pemerintah, atau memang standarnya ini melebihi dari standar itu sehingga mampu mencapai standar dalam kancah internasional. Nah, selain yang pertama penetapan, itu ada juga yang kedua, yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya itu menggunakan apa? Tentunya berbasis zero defect, karena ketika kita berbicara manajemen ya, atau manajemen mutu, itu tentunya baik itu kebijakannya, standarnya, dokumennya, baik itu dokumen manual mutu maupun formulirnya, itu harus ada sebagai apa? Sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini pada konteks itu kita melaksanakan measurable atau measurement ya, pengukuran. Apakah standar ini memang sudah memenuhi, diukur dari berbagai indikator yang sudah ada itu, dan juga ada yang namanya P, yang ketiga kan PPEP, itu pengendalian. Nah, pengendalian itu bisa kita kaji, bisa kita telaah melalui adanya audit mutu internal, dan juga adanya RTM. Apa itu RTM? Rapat Tinjauan Manajemen. Karena dalam suatu instansi tentunya mulai dari perencanaan mutu, prosedur mutu, sampai pelaksanaan, dengan nanti pengendalian atau controllingnya itu tentunya harus senantiasa memerlukan kinerja segenap staf ya, terutama dalam konteks penjaminan mutu. Dan yang P yang terakhir yaitu adanya peningkatan, karena ketika kita berbicara mutu seperti yang di awal saya sampaikan ini bersifat continuous improvement. Jadi ketika kita akan memperoleh, kita akan mempunyai suatu lembaga pendidikan yang memang bermutu, tentunya tidak hanya bekerjanya saat ini saja, tetapi akan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sesuai dengan konsep JKI ya, Continuous Improvement Quality atau Kaizen ya. Jadi senantiasa ada perbaikan-perbaikan secara terus-menerus. Dan di mana untuk mampu menghasilkan suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bermutu, sikap kita berbicara sistem atau standar mutu di Indonesia ini sudah bagus, tetapi sebaik apapun sistem, ketika manusia sebagai implementatornya tidak memiliki sikap mental yang berbasis pada mutu based on quality, tentunya hal itu juga tidak dapat menunjang proses perbaikan mutu secara continuous improvement. Nah, sikap mental itu apa saja? Mulai dari quality first, tanamkan dalam pikiran bahwa mutu adalah yang pertama dan utama, dan segala sesuatu harus based on mutu. Dengan mindset seperti itu, maka hal itu secara tidak langsung Gibrang Pratijina ya, atau perbaikan setiap hari itu akan senantiasa bisa dilakukan dan dapat menumbuhkan komitmen dari segenap pelaksanaan dalam penjaminan mutu itu. Yang kedua, ketika berbicara mutu, tentunya customer satisfying, kepuasan pelanggan ini menjadi tujuannya. Jadi ketika kita berbicara mutu, kita juga atau sebagai lembaga, kita juga harus mampu menampung need dan desire dari keinginan customer satisfying itu. Selanjutnya, tentunya ketika kita berbicara mutu, titik tekannya pada proses yang senantiasa harus didasarkan pada zero defect.
Nah, bagaimana untuk mencapai zero defect? Kerjasama, kebijakan, komitmen menjadi salah satu hal yang penting yang disesuaikan dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari setiap perguruan tinggi. Selanjutnya, speak with data. Jadi ketika kita berbicara mutu, senantiasa harus berdasar justifikasi, teoritis, dan praktis dengan adanya data. Jadi bukan sekedar asumsi, persepsi, tapi ketika kita berbicara mutu, pemenuhan standarnya itu harus didasarkan pada data-data yang ada. Dan yang terakhir adalah upstreamment, artinya peningkatan perbaikan tidak bisa hanya diupayakan oleh satu bagian. Misalkan kalau dalam perguruan tinggi ini ada unit penjamin mutu atau sistem jaminan mutu di pusat, di universitas. Kemudian di fakultas misalkan ada UJM, unit jaminan mutu di tingkat fakultas. Kemudian di prodi atau jurusan itu ada GPM, gugus penjaminan mutu. Nah, itu harus bekerja sama mulai dari bottom sampai middle sampai dengan top. Karena apa? Ketika kita berbicara mutu, alur siklusnya tidak bersifat parsial, tetapi komprehensif seperti itu. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik materi pada pagi hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti Bu Nurul nanti akan menambahkan yang lebih banyak lagi terkait dengan topik dan kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Bunda Prof. Nurul. Ya, terima kasih Bu Rara. Ada 3 catatan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman penyaji dan Bu Rara. Tadi yang pertama, kalau teman-teman tadi lebih banyak ya membahas perangkat, ya, struktur, SOP, dari manual-manualnya, kemudian bagaimana diimplementasikan, dan di hasilnya kayak apa. Lebih banyak ke tataran toolnya ya, petunjuknya. Nah, kemudian dilengkapi tadi, saya bagus sekali tadi Bu Rara menyinggung bahwa quality assurance itu yang intinya sebetulnya tujuannya untuk apa ya? Untuk perbaikan berkelanjutan itu tadi ya, ini continuous improvement-nya itu yang mesti harus ditekankan. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi target atau memenuhi apa yang distandarkan, tapi harus bisa menggambarkan sebetulnya saya berada di mana, baseline saya itu, kemudian kita mau bawa kemana, perguruan tinggi mau dibawa kemana. Nah, itu yang paling utama sebetulnya. Itu yang kalau kita lihat, nah ini tadi saya nge-share nge-share apa? Artikel yang ada di Kompas hari ini. Itu sangat bagus, Bapak harus baca kaitannya dengan standar mutu ya, standar ini. Ini kalau dilihat dari perubahan peraturan itu ya, peraturan pemerintah itu jadi. Ini kayaknya lembaga-lembaga, ini tadi kan yang dibahas oleh teman-teman penyaji tadi, perangkat tadi dan struktur unit-unit penjamin mutunya itu mulai dari SNP, kemudian ada badan akreditasi perguruan tinggi, tadi kan berangkatnya dari 2 tadi yang disampaikan oleh Bu Mayanti tadi, ada standar DT, ada standar nasional gitu ya, standar itu sebagai lembaga otonom. Nah, itu yang menekankan tridharmanya, kemudian standar nasionalnya, 8 standar itu berangkatnya dari sana. Kemudian dipecah-pecah sampai kemudian membutuhkan unit-unit sampai tingkat yang terbawah adalah namanya apa? Unit penjamin mutu ya, UPM ya. Nah, pada tingkat prodi ya, UPM. Nah, ini. Nah, bagaimana ini yang mungkin yang menjadi persoalan, ini, saya sependapat itu yang disampaikan penulis artikel ya, itu salah satu anggota BSNP. Saya pernah menjadi tim ahli di BSNP. Memang kita menjabarkan suatu standar sampai pada teknis operasional itu, yang kemudian nanti akan melahirkan perangkat-perangkat yang sangat banyak ini membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga yang luar biasa banyaknya.
Ini saya pernah mengalami karena saya pernah menjadi tim ahli di BSNP hanya untuk standar pengelolaan saja. Ya. Tetapi ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana standar-standar itu sampai kemudian diwujudkan terimplementasi pada tataran yang paling teknis, tidak kemudian menjadi beban, ya, menjadi beban kepada pemangku kepentingan maupun kepada sasaran, tetapi harus bisa menginternalisasi pada diri setiap personil. Itu yang paling utama menurut saya. Oleh karena itu, komentar saya yang kedua tadi dari Bu Rara tadi bagus. Apapun, sebagus apapun SOP atau perangkat maupun struktur yang tertata secara baik, ya, untuk menjamin mutu, tetapi kalau sikap mentalnya, SDM-nya itu tidak, ya, dibarengi dengan sikap mental yang memang betul-betul bagus, misalnya kejujuran, kemudian integritas, kompetensi, itu tidak dijamin, artinya tidak ada, tetap saja seonggok perangkat instrumen ya sebatas instrumen. Nanti ujung-ujungnya seperti yang disampaikan oleh Bu Siti, Bu Siti siapa kemarin itu? Siti Romlah. Bu Siti Romlah ya. kemarin. Kemudian ujung-ujungnya kemudian ditulis sama, kan begitu ta? Nah, itu kelemahan dari perangkat-perangkat itu tadi. Nah, jadi intinya bagaimana kita bisa menciptakan, ikut berkontribusi agar standar mutu perguruan tinggi itu bisa dijamin tanpa membebankan, gitu ya, membebankan pada SDM untuk sekedar mengisi. Nah, ini sekedar mengisi hanya sebagai mengenter data saja itu ya. Nah, tetapi tidak dibarengi sikap mental yang tanpa ini pun saya harus melakukan. Nah, itu yang paling utama, itu yang menjadi persoalan yang menjadi perhatian kita ya sebagai seorang akademisi, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi. Perangkat-perangkat itu hanya sekedar alat, gitu ya, sekedar alat. Nah, alat itu adalah melaporkan apa yang kita lakukan. Seandainya, ini seandainya ya, tanpa alat itu, nah, kita juga melakukan kayak begitu, gitu loh. Itu yang paling utama. Ini. Dan apa yang kita lakukan itu dijamin secara undang-undang, sebetulnya gitu. Jadi tidak perlu kemudian penjabarannya apa melalui peraturan pemerintah, hanya cukup sampai kepada tadi istilahnya peraturan rektor ya, peraturan rektor misalnya seperti itu yang perlu kita pikirkan menjadi perhatian kita. Sebab kalau kita lihat tadi kan perangkatnya sangat banyak. Kemarin juga kita lihat untuk sekolah juga perangkatnya sangat banyak, sehingga kayak membebani begitu. Contoh yang paling simpel, nah ini contoh yang paling simpel saya bisa memberikan contoh BKD ini ya, BKD ini pengalaman saya sebagai asesor begitu ya, sebagai asesor itu. Ketika kita menilai kinerja dosen itu, di situ ada perangkatnya sangat banyak, kemudian ujung-ujungnya yang diisi tanpa ada bukti, pokoknya sudah memenuhi istilah di situ M apa T. M itu memenuhi, T itu tidak kan gitu ya. Nah, yang tidak itu sebetulnya kan ada dua. Tidak memenuhi itu kurang atau melebihi. Kalau kita lihat itu ternyata misalnya kasus di UM misalnya itu sebagian besar mungkin 90% ya dosen itu adalah beban kerjanya di atas memenuhi. Sebetulnya tidak memenuhinya itu di atas beban ratanya yang identik 12 SKS katakanlah begitu. Nah, nggak ada yang dosen yang bebannya hanya 12 SKS itu. Rata-rata di atas 16
bahkan ada yang sampai 25, 30, nah begitu. Nah, seperti itu. Ini kalau penjaminan mutu ini enggak kemudian hanya sekedar memenuhi target pemenuhan pengisian borang atau pengisian instrumen-instrumen tadi hanya sampai berapa di situ, tidak kemudian ditindaklanjuti pada perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement tadi, nah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, menurut saya begitu. Itu yang menurut saya menjadi perhatian kita, ya, bagaimana kita bisa berkontribusi. Apakah toolnya itu yang kemudian disederhanakan, jadi nggak perlu sampai dikekang pada instrumen-instrumen yang sangat rinci, sehingga apa artinya merdeka, kampus merdeka, apa artinya merdeka belajar, gitu ya. Kalau kemudian sampai hal-hal yang sifatnya teknis kecil itu kemudian dikekang, gitu ya, dikekang oleh lembaga-lembaga tadi, walaupun lembaganya independen. Nah, itu yang menurut saya, kalau saya catatan saya itu yang justru penting, itu yang menjadi perhatian kita, yang masih perlu kita diskusikan, itu ya, kita diskusikan. Saya kira itu saja Bu Rara dan teman-teman, menjadi tambahan agar kita juga tidak hanya sekedar memotret apa yang terjadi di perguruan tinggi, tapi juga mempersoalkan apa yang seharusnya diperbaiki. Baik mulai dari peraturannya, ya, kemudian perangkatnya, struktur organisasinya, sampai mungkin SOP-nya. Nah, itu yang perlu kita kritisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik bahasan pada hari ini dan juga beberapa sharing dan masukan dari Bunda ya. Bapak Ibu sekalian, saya sekedar ingin mengingatkan untuk minggu depan ini kan asinkron ya proses pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan terkait dengan artikelnya. Jadi untuk asinkron kita bahas hari ini ya. Untuk asinkron biasanya memang kita tidak perlu untuk telekonferensi di beberapa kelas yang lain biasanya, tapi kalau memang Bapak Ibu dari kelas ini tetap menghendaki telekonferensi terkait bagaimana penyusunan artikel dan sejenisnya, kemudian menyesuaikan dengan jurnalnya juga tidak mengapa. Namun biasanya mengapa pada pertemuan ke-13 ini kami berikan asinkron, artinya Bapak Ibu boleh mengerjakan di mana saja, kapan saya tidak terikat waktu. Contohnya hari ini kita terikat waktu 11.10 sampai 12.55 seperti itu. Nah, asinkron tidak terikat waktu, tetapi tetap melaksanakan proses pembelajaran. Harapan kami bahwa jeda asinkron satu pertemuan minggu depan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengoptimalisasikan artikel. Putus Ibu. Suaranya putus, Bu. Oh, suaranya putus. Sebentar. Angin kencang soalnya sampai pohon di depan rumah. Halo Bapak Ibu, mendengar suara saya? Ya. Halo Bapak Ibu? Ya, Bu. Dengar, Bu, dengar. Oh, dengar. Nah, saya lanjutkan. Tadi terputusnya sampai di mana ya Bapak Ibu? sampai pertemuan asinkron. Sampai asinkron butuh pertemuan atau tidak? Oh ya, asinkron memerlukan pertemuan telekonferensi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kami asinkronkan? Nah, meskipun asinkron, proses pembelajaran tetap berlangsung Bapak Ibu, namun tidak terbatasi oleh durasi jam. Seperti contohnya hari ini, kita kan terbatas jam 11.10 sampai dengan 11.55. Nah, kalau asinkron ini Bapak Ibu belajar mandiri, tapi tetap diperkenankan ketika akan sharing berbagai hal itu tetap seperti itu. Nah, harapan kami ketika proses asinkron ini Bapak Ibu dapat mengoptimalkan dalam penulisan artikel hingga submit, karena bagaimanapun juga tagihan akhir mata kuliah ini adalah Bapak Ibu
mampu untuk publish artikel dalam jurnal internasional. Alhamdulillah jika bisa publish, tapi paling tidak berupaya menuju publish itu juga sudah luar biasa. Nah, untuk pertemuan setelah minggu depan asinkron, kita akan sinkronus, di mana nanti Bapak Ibu tentunya sudah menyelesaikan semua artikelnya, baik itu yang sudah submit seperti Pak Eko kemarin atau yang masih belum dan sebagainya. Itu nanti akan coba kita untuk mempresentasikan, dan ini akan kami pilih kalau waktunya cukup semuanya, namun ketika tidak mungkin hanya beberapa. Jadi Bapak Ibu semuanya saya berharap agar untuk siap. Sebelum nanti pertemuan ke-15 akan ada ini penguatan materi mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, dan pertemuan ke-16 sebagai pelaksanaan ujian akhir semester. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Halo? Tes suara saya dengar. Saya tambahkan dulu Bu Rara ya. Saya Oh, tambahkan dulu ya. Iya Bunda, monggo. Ya, saya tambahkan. Bapak Ibu, mohon ini kalau membuat artikel bisa dilengkapi, sangat saya sarankan bisa dilengkapi dengan data. Ya, dengan data. Misalnya seperti yang kemarin itu Bu Siti Romlah punya data, itu sudah bisa diangkat ya, diangkat ini ya. Ini sebagai contoh saja. Sekarang ini saya akan diminta untuk mereview artikel di salah satu jurnal internasional yang setelah saya baca hanya menyampaikan kebijakan peraturan bupati gitu ya, peraturan bupati tentang siswa asuh sebaya, itu aja gitu. Bagaimana implementasinya di 2 sekolah begitu. Nah, kemudian datanya data sekunder kemudian dianalisis berjenjang begitu. Kok ya bagus begitu loh. Datanya hanya simpel saja sebetulnya, data sekunder gitu ya. Data arsip ya, data arsip yang sudah ada itu bisa itu menghasilkan artikel yang sangat bagus begitu. Nah, ini contoh saja. Jadi sedapat mungkin ada data lapangan walaupun sifatnya diambil dari sekunder gitu ya. Itu saran saya ya. Jadi tidak ansih konseptual, sebab ini mengapa itu konseptual itu saya ragu, karena memang kita itu masih lemah di bidang konseptual. Oleh karena itu perlu dukungan data real lapangan gitu ya. Nah, data real lapangan itulah yang akan membantu bisa menyajikan, merefleksikan keadaan lapangan, fenomena apa yang ada di lapangan di Indonesia itu. Saya kira itu Bapak Ibu, saya tambahkan. Terima kasih Bunda. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik pembahasan hari ini dan juga terkait dengan perencanaan sistem pembelajaran minggu depan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau ingin di-sharingkan mungkin ya? Saya persilakan. Ya, Bu Wina, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Oh, iya. Baiklah, jika dirasa sudah cukup pertemuan pada siang hari ini, saya akhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Terima kasih kepada Prof. Nurul yang sudah mendampingi dalam proses pembelajaran hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat dan do the best for everything. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.